buah sulung. Yesua telah menjadi buah sulung. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 yang berkata demikian. Namun sekarang Masiah telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Nah, hari ini kita kembali merayakan perayaan Hati Purim, satu daripada 7 hari raya utama yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Nah, dulu sebelum zaman Yesua, yaitu pada zaman para leluhur bangsa Israel, orang-orang Israel itu merayakan satu perayaan yang disebut sebagai Hati Purim atau perayaan buah sulung. Nah, perayaan buah sulung itu adalah suatu hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada bangsa Israel dan untuk dilakukan sampai selama-lamanya. Dan di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Nah, di sini kalau kita mau perhatikan, ini adalah suatu perjanjian antara Bapak Yahweh dengan bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel itu sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang mereka belum tahu, karena mereka ini adalah generasi yang baru. Jadi generasi yang terdahulu itu sudah habis. Jadi generasi yang baru ini yang muncul, mereka lah yang dituntun oleh Bapak Yahweh ke suatu negeri yang belum pernah mereka sampai ke sana, dan mereka tidak tahu keadaannya. Jadi dengan percaya mereka mengikuti pimpinan Bapak Yahweh, dan disitulah Bapak Yahweh berjanji kepada umatnya, seandainya kamu sampai di negeri itu, maka kamu harus mempersembahkan buah sulung. Itu tandanya bahwa Bapak Yahweh menunaikan janjinya kepada bangsa Israel agar mereka sampai ke sana. Jadi kalau bangsa Israel tidak sampai di tanah perjanjian, artinya tidak perlulah bangsa Israel membawa persembahan sulung. Jadi ini adalah satu perjanjian. Kalau bisnis itu rundingan, orang bilang deal. Oke, kalau sudah setuju maka dilaksanakan. Jadi itu sebabnya ketika bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, mereka ingat akan janji ini, sehingga mereka melakukan hal itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari di sini adalah kita harus ingat
apa yang Bapak Yahweh buat di dalam kehidupan kita. Dan itu kita lakukan bukan sekali dua, tetapi kita lakukan itu sampai selama-lamanya. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan kebiasaan kita, yaitu kita akan mengayun-ayunkan persembahan sulung kita pada hari ini. Nah, untuk saudara lebih memahami, saya mau jelaskan persembahan sulung ini. Kalau menurut firman Tuhan itu di luar persembahan-persembahan kita. Maksudnya di luar dari persembahan persepuluhan, di luar dari persembahan macam-macam lah persembahan kita. Jadi ini adalah suatu persembahan yang khusus. Saya punya pengalaman dulu waktu saya di gereja lama. Saya waktu itu masih baru bekerja lah. Saya sudah ada pekerjaan dan saya belajar mempraktikkan mengembalikan persepuluhan. Jadi kalau sudah saya asingkan persepuluhan itu kan bukan langsung kita ke gereja waktu itu. Jadi uangnya diasingkan dan disimpan. Nah, nanti bila sudah waktu ibadah baru dibawa ke gereja untuk dipersembahkan begitu. Nah, selama uang itu di dalam simpanan dan kadang-kadang ada tuntutan dari program-program yang dilakukan oleh gereja. Contohnya kita ada pungutan untuk membeli baju begitu. Jadi karena namanya juga masih belajar kan, jadi karena kita rasa sayang untuk mengeluarkan uang, lalu kita pertimbangkan kalau saya pakai uang yang saya ada nanti tidak cukup untuk saya begitu. Lalu boleh kayak itu kalau saya itu persepuluhan untuk beli baju kan untuk Tuhan juga, begitu. Kira-kira begitu. Saya rasa mungkin tidak salah ya. Jadi akhirnya maka uang persepuluhan yang diasingkan tadi saya pakai untuk beli. Kan ini untuk Tuhan juga. Nah, begitulah pikiran-pikiran saya. Jadi ternyata ini sesuatu yang tidak benar. Nah, rupa-rupanya persepuluhan itu kalau sudah diasingkan kita tidak boleh lagi mengganggu gitu. Jadi apapun yang kita mau lakukan itu di luar persembahan khusus gitu. Jadi itu diasingkan. Nah, demikianlah keadaannya dengan persembahan buah sulung ini. Nah, di dalam kita mempersiapkan persembahan kita, tidak sedikit perkara yang muncul di dalam pikiran kita. Seolah-olah apa yang muncul di dalam pikiran kita itu sepertinya diminta diperas begitu. Sudah diminta persepuluhan, diminta lagi itu ini. Jadi akhirnya kita rasa macam mau habis sudah duit saya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat di dalam kitab Amsal dikatakan, hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bencana kemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Nah, apakah ini menurut kita sebuah janji yang untuk menyenangkan hati kita atau telinga kita saja?
saya katakan ini adalah suatu janji dari Bapak Yahweh. Jadi kalau kita menghormati Bapak Yahweh dengan harta dan dengan buah sulung dari segala penghasilan kita, janji Bapak Yahweh adalah maka lumbung-lumbung kita akan diisi sampai melimpah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita yakin dengan janji ini? Bencana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Jadi jangan takut untuk mempersembahkan persembahan khususnya buah sulung kepada Yahweh maupun persembahan lainnya. Kenapa kita diminta untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Bapak Yahweh? Nah, ini bukan karena Bapak Yahweh itu kekurangan, karena segala sesuatu itu adalah milik Bapak Yahweh. Tetapi kenapa kita diminta untuk melakukan hal ini? Tidak lain adalah karena Bapak Yahweh itu ingin memberkati kita sebenarnya. Nah, kalau kita melihat orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, kalau kita berkata orang-orang yang terkaya atau yang menguasai dunia itu adalah bangsa Israel dari kalangan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka Halo, yes. Oke, kenapa mereka begitu kaya raya, begitu diberkati? Jadi itu adalah karena mereka melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan dalam kehidupan mereka. Jadi saya merenungkan Bapak Yahweh mengajar orang-orang Israel memberi bermacam-macam persembahan. Jadi saya merenungkan apa maksud dari semua ini. Jadi kalau kita belajar daripada bagaimana memiliki keuangan yang mapan atau memiliki keuangan yang cukup baik, ternyata itu semuanya berkaitan dengan hal ini. Oke, yang pertama, beberapa waktu yang lalu sempat kita mendengar khotbah Bapak Lukas tentang disiplin. Oke, jadi disiplin ini dia bukan hanya disiplin soal waktu. Ternyata di dalam keuangan juga, bagi orang-orang yang sudah sukses, mereka sudah tentu tahu apa itu disiplin keuangan. Jadi orang yang sukses itu bukan ditentukan berapa besar yang dia terima. Tidak, bukan ditentukan oleh itu. Saya bagi contoh. Kalau orangnya memperoleh gaji 1 bulan 10.000, tetapi kalau dia tidak punya disiplin keuangan, 10.000 itu tidak mencukupi. Pasti tidak mencukupi, karena manusia itu memiliki keinginan yang senantiasa berubah. Semakin besar yang dia terima, maka keinginannya juga semakin bertambah. Contohnya,
orang bergaji 3.000 kalau uang Malaysia, dia sudah punya keinginan untuk memandu atau memiliki sebuah kereta four-wheel drive. Betul kan, kalau kita di Sabala mau ada 4x4. Nah, nanti kalau gajinya sudah mencapai 10.000, dia akan langsung mempunyai keinginan yang meningkat. Bukan lagi mau pakai 4x4, dia mungkin mau tukar pakai Alphard atau sebagainya. Begitu. Jadi manusia itu seperti itu. Nah, kenapa orang yang bersikap begitu dia tidak akan menjadi orang yang sukses? Gajinya hanya cukup untuk dia, dan setelah dia tua dan dia akan kembali menjadi orang yang biasa-biasa, tidak ada kelebihannya dan tidak ada yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang punya disiplin keuangan maksudnya. Jadi saya punya satu rencana, kalau kita punya waktu, kita akan buat satu seminar khususnya untuk keuangan saja. Nah, ini sangat perlu sebenarnya, karena kalau di Barat atau di Eropa, anak-anak itu sejak umur 3 tahun mereka sudah diajar menabung dan diajar soal kira-kira. Nah, ini sangat penting bagi masa depan mereka. Jadi orang Israel tahu hal ini. Jadi dari situlah mereka belajar dari cara-cara mereka mempersembahkan kepada Bapak Yahweh apa yang mereka perolehi. Sebagai contoh, sebelumnya kan generasi mereka itu semuanya bukan tahu pasal persepuluhan. Mungkin bapak mama dia tahu, tapi anak-anak dia ada generasi yang sudah melupakan itu, dan itu diajar kembali di dalam Torah, dan mereka mulai mengasingkan 10%. Nah, setelah itu 10% diasingkan lagi untuk apa? Untuk simpanan, untuk emergency, begitu. Lalu 10% lagi diasingkan lagi untuk keperluan yang lain. Kalau orang yang belajar tentang disiplin keuangan, mereka akan mengetahui ini. Tapi tidak semua orang tahu hal ini. Apalagi kita di Sabah, sangat jarang yang mengetahui hal ini. Jadi disiplin itu sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi kalau kita mengikuti Bapak Yahweh bertahun-tahun, tetapi keadaan kita tetap sama, itu bukan karena Bapak Yahweh tidak melakukan janjinya, bukan karena Tuhan tidak menunaikan janjinya, tetapi masalah itu biasanya datang dari kita sendiri. Sebagai contoh, orang Israel sepatutnya dari Israel ke tanah perjanjian itu tidak perlu mengambil waktu sampai 40 tahun. Tetapi karena mereka lambat untuk belajar, akhirnya yang terjadi mereka berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Ketika mereka sudah menggenapi waktu itu, atau keadaan mereka sudah boleh mencapai satu tahap yang
levelnya sudah memenuhi syarat-syarat begitu, baru Bapak Yahweh membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, demikian juga kita pada hari ini. Jadi sementara kita menunggu keselamatan atau rapture, tidak ada salahnya kita belajar tentang hal-hal ini, karena kita sendiri juga tidak tahu kapan Yesus itu akan datang. Jadi hormatilah Yahweh dengan hartamu, dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan anggur baru. Nah, hari ini seperti yang disebutkan dalam tema kita tadi, ialah Yesus telah menjadi buah sulung. Jadi hari ini di perayaan buah sulung ini, Yesus itu kita juga memperingati kebangkitannya. Pada kisah yang lalu kita merenungkan bagaimana kematian Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Jadi kematiannya itu bukan kematian yang biasa-biasa. Sebelum dia mati, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Namun setelah menggenapi 3 hari 3 malam, maka Yesus bangkit. Nah, apa arti daripada kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita? Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan. Yesus itu dia setia kepada Bapa Yahweh sampai akhir. Artinya sampai mati. Kemudian setelah dia mati, dia hidup lagi. Jadi banyak orang yang merenungkan kematiannya, tetapi mereka lupa bahwa dia hidup lagi. Jadi kalau Yesus tidak mati, banyak orang bertanya, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Nah, sehingga mereka ada yang menyangkal kematiannya. Tetapi Yesus itu mati dan dia hidup lagi. Itu membuktikan dia adalah benar-benar Tuhan, karena tidak ada kuasa yang dapat menghambat Yesus. Jadi kalau dia tidak mati, mungkin kita mempersoalkan, mampukah dia bangkit dari kematian? Mampukah dia melawan kuasa maut? Itu pertanyaan yang akan muncul. Tetapi sekarang dengan matinya Yesus, pertanyaan itu sudah terjawab, bahwa maut pun tidak berkuasa atas dia. Jadi itu berarti kemenangan itu ada di pihak Yesus, di mana dia menang terhadap pencobaan sehingga dia tidak menyangkal, sanggup menderita sampai mati. Itu menunjukkan kesetiaan Yesus. Kemudian dia bangkit, dia menyatakan bahwa dia adalah benar-benar Elohim. Nah, dengan kebangkitan Yesus itu, bagi kita apa maksudnya? Nah, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang pertama, kalau kita melalui kematian, kita juga akan dibangkitkan.
yang pertama. Jadi kalau tidak percaya, nanti mati dibangkitkan untuk mendapat hukuman. Tapi kalau tidak percaya, kita akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Nah, yang kedua, maksud kebangkitan Yesua bagi kehidupan kita. Yesua itu dikatakan oleh bagian firman Tuhan yang lain, dia adalah satu biji benih. Jadi kalau benih itu tidak mati, dia tidak akan menumbuhkan benih atau tumbuhan yang baru. Nah, begitu juga dengan kita. Dengan matinya Yesua, maka akan tumbuh bibit-bibit yang lebih banyak, yaitu kita. Jadi kita hidup ini bukan hidup begitu saja, tetapi kehidupan Yesua itu adalah kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau Yesua bangkit, artinya kita juga mengalami kebangkitan. Bukan kebangkitan secara roh saja, tetapi secara ekonomi, rohani, maupun segala sesuatu. Kemudian Yesua menyatakan bahwa dia adalah raja. Nanti ketika Yesua datang, dia tidak datang lagi sebagai orang yang datang untuk mati lagi, tetapi dia datang untuk menjadi raja. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesua. Artinya kita merayakan suatu suasana yang sungguh luar biasa bagi baik kita yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di sorga. Jadi ini adalah suatu momen, adalah suatu peristiwa yang sangat besar bagi kehidupan kita. Jadi hari ini kita membawa persembahan, itu kita bawa di hadapan Yesua sebagai Raja kita, sebagai rasa syukur, sukacita yang besar, karena Yesua telah mengalahkan maut, dan kita sebagai umatnya memperolehi kemenangan. Nah, nanti kalau saudara datang ke depan membawa persembahan, nanti persembahannya akan diayunkan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi saya mau tanya, kira-kira apa maksud daripada yang kita lakukan itu? Ada yang menangkap? Kira-kira ada pada ayun-ayunkan? Oke. Itu tujuannya adalah untuk menarik berkat dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan dan belakang. Jadi berkat-berkat yang sudah Bapak Yahweh sediakan itu terkumpul di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara membawa persembahan itu, saudara harus punya pemahaman ini, supaya hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Yesua setelah dia bangkit, dia memberi kemenangan kepada kita juga. Jadi kemenangan yang dimaksudkan adalah kemenangan dari semua sudut, semua aspek kehidupan. Dari iman kita harus dimenangkan.
Demikian juga daripada kehidupan kita yang ada di dunia ini, khususnya kesehatan, ekonomi. Artinya kita dimenangkan. Nah, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun mengikuti Bapak Yahweh atau setia beribadah, tetapi hal ini tidak terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kembali seperti yang saya katakan tadi, hal itu mungkin bisa terjadi karena dari diri kita sendiri, karena kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Jadi orang berbisnis sama juga halnya, perlu memperhatikan hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Yesua, kira-kira bagaimana kehidupan kita sudah ini? Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu di perayaan Hamatzah atau roti tidak beragi, banyak orang itu datang mencari Tuhan karena berkatnya saja. Jadi setelah diberkati, dia mulai lupa. Nah, ini di mana-mana ada. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga seperti Yesua, setia sampai mati? Karena ini sering kita lihat orang-orang seperti ini. Ketika hidup susah, mencari Bapak Yahweh, dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi kehidupannya berubah, diberkati oleh Bapak Yahweh. Dia mulai aman, mulai selesa. Akhirnya dia mulai jauh dari Bapak Yahweh. Nah, apakah kita juga merupakan orang-orang yang seperti ini, atau kita sama seperti Yesua, setia sampai akhir? Jadi saya katakan, kalau orang-orang yang punya pikiran seperti ini, dia hanya mengandalkan Tuhan untuk kehidupannya di bumi ini. Padahal kita ini adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Beberapa hari yang lalu kita minum dari perjamuan Pesak. Di sana kita dinyatakan sebagai keluarga negaraan Shamayim. Artinya, kalau kita itu sudah menjadi warga negara Shamayim, kita ini ibarat orang yang outstation begitu. Ini bukan kata tinggal kita. Ada di surga, di Shamayim itu banyak orang yang mengatakan rumah kita besar di sana, harta kita pun banyak di sana, bahkan lantainya pun dibuat daripada emas putih. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kaya sebenarnya. Jadi kalau kita ada di bumi ini, kita punya tujuan bukan lagi untuk mengumpul kekayaan, begitu. Bukan lagi untuk mengumpul kekayaan. Karena sebesar apapun kekayaan yang kita kumpul di bumi, itu tidak sebanding dengan yang sudah tersedia di Shamayim. Jadi kalau begitu, untuk apa kita bekerja, berbisnis, mencari
uang juga. Nah, kita di bumi itu mencari uang yang pertama untuk supaya dapat makan, betul kan? Yang kedua untuk mengungsikan berkat Tuhan kepada sesama. Yang ketiga untuk yang kita peroleh itu kita pakai untuk mengembangkan kerjaan Tuhan di muka bumi. Begitu. Jadi bukan lagi untuk mengumpul supaya bertambah kaya lagi. Kita pahamkan maksud tujuannya. Kalau kita kaya pun itu bukan salah, tetapi bagaimana sikap kita mengolah apa yang sudah kita perolehi. Jadi sebenarnya Tuhan itu ingin sekali memberkati kita. Nah, jadi satu hal yang sangat penting juga, kenapa Buddha Yahweh memerintahkan kita untuk memberi macam-macam persembahan. Ini mengandungi satu rahasia secara spiritual. Di dalam kebiasaan orang-orang yang sudah sukses, mereka punya satu kebiasaan suka memberi. Baik dia sudah percaya Bapak Yahweh atau tidak, pokoknya orang yang sudah biasa dalam hal bisnis ini, mereka tahu satu hukum yang umum, yaitu lapor tuai. Nah, ternyata orang di luar sana yang tidak mengenal Bapak Yahweh, mereka tahu hukum lapor tuai ini. Jadi mereka punya satu kepercayaan bahwa kalau hari ini dia memberi, pasti suatu hari nanti dia akan menuai dan tuainya jauh lebih besar. Nah, ini orang-orang yang di luar Bapak Yahweh, mereka percaya dengan hukum ini ada. Jadi kalau kita melihat di luar sana, baik di India atau di mana lagi, ya kan, banyak orang yang mau bersedekah begitu. Ini bukan orang yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Mereka bersedekah. Kenapa? Mereka tahu hukum ini. Jadi hukum lapor tuai ini bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh saja. Nah, ketika mereka memberi, mereka punya keyakinan suatu hari nanti pasti mereka akan menuai dan hasilnya jauh lebih besar. Nah, apalagi kita yang sudah mengenali firman. Jadi ketika kita memberi, ya lepaskan, dan dalam hati kita harus ada satu kepercayaan. Katakan itu, pasti suatu hari nanti saya akan menuai yang jauh lebih besar, dan itu pasti akan terjadi. Jadi tujuannya di sini kita berbicara mengenai berkat, bukan supaya kita semakin kaya, bukan karena kita miskin supaya kita menjadi kaya, tetapi kita adalah memang orang-orang yang sudah kaya. Jadi kita di sini dilatih oleh Bapak Yahweh. Bagaimana kita berinteraksi dengan hukum alam yang sudah dijadikan oleh Bapak Yahweh. Nah, nanti di dalam seminar keuangan, kalau kita jadi banyak yang kita perlu belajar dari situ, dan kita belajar dari bawah. Jadi dari anak-anak kecil yang umur 3 tahun, kita mulai ajar mereka tentang disiplin keuangan.
Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak yang berumur 3 tahun mengenai disiplin keuangan? Sedangkan kita orang tua, kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang di negara lain, di Eropa atau di Barat, itu sangat jauh ketinggalan. Sangat jauh ketinggalan. Nah, hal pertama yang dilakukan anak-anak adalah menabung. Jadi tabungnya itu sudah tentu dari ibu bapak juga kan. Mungkin ada sumber lain kalau ada anak yang merayakan hari ulang tahun, oke begitu, nanti hadiahnya diambil dan disimpan di tabung. Nah, ketika anak ini menabung, mereka secara otomatis belajar. Setiap mereka dapat uang, mereka akan punya satu kebiasaan yang otomatis akan muncul. Dapat uang membeli, dapat uang membeli, itu tidak akan muncul. Jadi mereka punya kecenderungan asal punya uang itu dikumpul. Tetapi kalau anak-anak yang tidak melalui pendidikan seperti ini, mereka punya satu kecenderungan ketika mereka dapat uang, hal yang pertama muncul di pikiran mereka dari objek, makanan, dan sebagainya. Itu biasanya. Nah, ketika mereka meningkat usia mereka, mungkin sudah ada uang yang terkumpul, mereka akan mulai berpikir macam mana cara buat uang ini berlipat ganda dari 100 menjadi 200. Nah, begitu cara anak-anak belajar. Jadi hal ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah kerajaan. Jadi maka kita akan mulai mengajar diri kita sendiri dan anak-anak kita. Jadi ini membawa satu perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan kita, khususnya dari keuangan. Nah, hal ini kan sebenarnya dipelajari daripada orang-orang Yahudi. Mana-mana orang yang sudah sukses, kalau ditanya, rata-rata mereka belajar daripada orang-orang Yahudi. Jadi kita berdoa supaya hal ini dapat terlaksana dalam program-program kehidupan kita, supaya kita tidak bergumul terus dengan masalah ekonomi. Nah, jadi yang membuat kita selalu terikat dengan masalah ekonomi adalah karena ketidaktahuan kita sebenarnya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu, sehingga kita berpikir, oh kehidupan ini beginilah ini kehidupan kita ini. Sebenarnya bukan begitu, karena kita banyak terlepas rahasia-rahasia yang sepatutnya kita ketahui, sehingga kita merasakan, oh beginilah kehidupan ini, inilah yang betul-betul sudah ini. Padahal kita hidup tertindas sebenarnya. Jadi boleh dikatakan karena ketidaktahuan kita. Baiklah, kalau Yesus itu sudah bangkit memberi kemenangan kepada kita, jadi itu bukan hanya satu slogan yang teriak-teriak setiap perayaan, tetapi itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menang daripada segi ekonomi kita, apakah kita akan menang menghadapi godaan ke depan untuk setia sampai akhir? Nah, untuk setia seperti kisah Ayub itu, ketika dia kehilangan semua hartanya, apakah dia masih setia kepada bapaknya? Orang-orang percaya akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini.
untuk membuat kita lebih matang lagi, sehingga ketika godaan atau kuasa kegelapan itu menyerang kita, kita akan tetap setia seperti Yesua. Nah, itu artinya kemenangan Yesua itu ada di dalam kehidupan kita, bukan suatu slogan yang dilakukan ketika perayaan, tetapi sepanjang kehidupan kita, itu seluruh kehidupan akan diubah oleh kuasa kemenangan Yesua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh untuk renungan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya akan kebangkitan Yesua, menyatakan kemenangan di atas kuasa kegelapan. Dan kami percaya juga kuasa kemenangan Yesua itu mengalir hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup bukan seperti orang-orang pada umumnya, tapi kehidupan kami sama seperti dengan Yesua yang penuh dengan kemenangan. Baik kuasa dosa, kuasa apapun yang ada di dunia ini tidak dapat mempengaruhi kami, tetapi kami memperoleh kemenangan atas semuanya, sehingga kami mencapai kehidupan yang sama seperti Yesua HaMasiah, yaitu setia sampai akhir dalam kondisi apapun. Kami percaya berkat-berkat Bapak Yahweh akan terus melimpah di dalam kehidupan kami, bukan hanya setakat berkat ekonomi, jasmani, tetapi juga rohani kami, sehingga kehidupan kami bukan hanya tertumpu pada berkat-berkat material, tapi kami juga fokus kepada berkat rohani kami, di mana kami menjadi semakin dewasa dan menjadi sama seperti Yesua, menang atas segala pencobaan. Terima kasih Bapak, terpuji kemuliaan Engkau. Sebentar kami akan membawa persembahan bersulung. Kami khususkan pada hari ini sebagai memperingati bahwa Yesua sudah menang atas maut, untuk memperingati bahwa Yesua adalah Raja kami yang memberi kemenangan bagi kehidupan kami. Dan melalui tindakan profetik ini, kami percaya berkat Bapak Yahweh dari segala arah akan masuk di dalam kehidupan kami, dengan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi kerajaan Elohim. Terima kasih Bapak, terpuji termulia dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa.